Sebelum kalian semua membeli Samsung Galaxy Tab S8, ada beberapa hal yang gue rasa kalian semua perlu tahu. Kita mulai dulu aja dari yang pertama, yaitu Samsung Galaxy Tab S8 ini memiliki beberapa varian. Yang pertama adalah Samsung Galaxy Tab S8 Wi-Fi only. Itu kayak yang gue punya. Nah, secara size sebenarnya ini gue menggunakan penggaris untuk mengukur biar kalian semua setidaknya mendapat gambaran kurang lebih. Nah, ini kalau tingginya aja sekitar 25 sentian. Terus lebarnya sekitar 16,5 cm. Nah, lu bisa bayangin sendiri kurang lebihnya Samsung Galaxy Tab S8 yang Wi-Fi only seperti yang punya gua, itu panjang kali lebarnya kurang lebih seberapa. Nah, terus yang kedua adalah Samsung Galaxy Tab S8 5G. Ini adalah tipe selulernya yang bisa lu taruh SIM card ke dalamnya. Jadi lu bisa mobile dimanapun lu mau, lu bisa internetan dimanapun lu mau, lu bisa browsing YouTube dimanapun lu mau, karena lu mempunyai koneksi dari SIM card tersebut. Terus ada Samsung Galaxy Tab S8 Plus. Ini sedikit lebih besar dari ukuran Samsung Galaxy Tab yang gue gunakan. Dan yang terakhir ada Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Ini adalah Samsung Galaxy Tab yang secara size itu paling besar di antara semua line up Samsung Galaxy Tab S8. Nah, secara keseluruhan sebenarnya semua line up atau varian dari Samsung Galaxy Tab S8 ini memiliki kesamaan. Yang membedakannya adalah Samsung Galaxy Tab S8 Ultra itu memiliki notch di depannya. Sisanya, sisi belakang, semua varian ini akan terlihat sama. Yang membedakannya adalah spek, size secara keseluruhan, dan harga. Nah, ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan lu sebelum lu akhirnya memutuskan untuk membeli Samsung Galaxy Tab S8 atau di antara Samsung Galaxy Tab S8 line up ini. Buat gua, ini akan kembali ke kebutuhan kalian masing-masing karena seperti yang gue cerita di video ini, itu gue memilih Samsung Galaxy Tab S8 Wi-Fi only karena kebutuhan gue hanya untuk melengkapi atau melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih ringan dibanding gue harus menggunakan laptop. Dan kenapa yang Wi-Fi only? Karena mungkin gue akan menggunakan Samsung Galaxy Tab S8 yang gue punya ini di beberapa tempat, contoh cafe yang memiliki Wi-Fi atau kantor yang memiliki Wi-Fi. Jadi aman sih sebenarnya kalau pada saat gue menggunakan Samsung Galaxy Tab S8 yang gue punya yang Wi-Fi only ini. Terus pilihan storage-nya juga berbeda-beda. Mungkin lu bisa cek link yang gue taruh di deskripsi supaya ini bisa menjadi bahan pertimbangan lu sebelum lu melakukan atau membeli Samsung Galaxy Tab S8 series ini. Oke, kita lanjut aja yang kedua, yaitu paket pembelian. Nah, waktu itu pada saat gue membeli Samsung Galaxy Tab S8, jadi, di Samsung Galaxy Tab S8 series ini, dalam paket pembeliannya, masing-masing sudah memiliki S Pen. Nah, ini bagus. Di luar sana, tablet yang dijual itu beberapa memang harus membutuhkan additional cost untuk membeli si stylusnya. Tapi kalau di Samsung Galaxy Tab S8 lineup ini, semuanya sudah include S Pen di dalamnya. Which is bagus kan, berarti lu nggak harus mengeluarkan sejumlah uang lagi untuk membeli stylus yang lu butuhkan untuk tablet-tablet yang pengen lu gunakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah ya, gue nggak tahu sekarang masih ada atau enggak, tapi pada saat gue waktu itu membeli Samsung Galaxy Tab S8 ini, itu ada paket bundlingnya, which is waktu pembelian gue, paket bundlingnya itu dengan book cover keyboard slim. Itu sama seperti yang gue gunakan, bedanya tidak ada trackpad. Tapi gue akhirnya melepaskan book cover slimnya. Karena memang pada saat itu gue lagi pengen si Samsung Galaxy Tab S8 yang gue punya ini memiliki book cover yang ada trackpadnya. Udah kayak laptop jadinya gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada ngaruhnya ya. Ini kan pada saat lu mengerjakan atau lagi membuka si book cover keyboardnya, lu juga masih bisa menggunakan touchscreen-nya untuk menavigasikan tabletnya. Atau lu bisa juga menggunakan S Pen-nya untuk menavigasikan tabletnya. Mungkin akan jadi bahan pertimbangan lu juga karena di beberapa tablet seperti yang gue bilang tadi di awal itu lu harus mengeluarkan additional cost untuk menambah book cover keyboardnya mungkin, atau lu nambah keyboard eksternalnya. Terus untuk si stylusnya sendiri apapun itu ya, kan di setiap brand beda-beda namanya. Kalau di Apple Pencil, kalau di sini S Pen. Nah, ini gue rasa menjadi poin plus buat lu semua yang ingin membeli Samsung Galaxy Tab S8 series yang manapun ya. Oke. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lanjut membahas bahwa di paket penjualan Samsung Galaxy Tab S8 series ini tidak memiliki kepala charger. Nah, lu mesti aware karena
Berarti kan lu harus menyediakan satu kepala charger untuk setidaknya mengecas device yang lu punya nantinya. Nih, gue kasih contoh. Nah, gue menggunakan kepala chargernya ini, Baseus berapa ya? Kepala charger Baseus 65 watt. Nah, ini mungkin bisa jadi referensi juga buat lo yang ingin membeli Samsung Galaxy Tab nantinya, terus lagi bingung untuk mencari kepala chargernya apa. Yang gue pakai itu adalah Baseus 65 watt. Ini ada 3 port. Yang pertama itu adalah Type-C, yang kedua itu Type-C, dan ini slot USB biasa. Jadi dalam satu kepala charger, gue biasanya mengecas handphone, tablet, atau smartwatch yang gue pakai sekarang. Terus di bawahnya, jarang sih. Maksudnya gue jarang menggunakan ini. Tapi bisa digunakan, terserah untuk apa aja gitu. Ya. Nanti gue akan taruh link di deskripsi, biar kalau buat lu yang berminat atau penasaran, silakan cek di link yang gue taruh di kolom deskripsi. Oke, lanjut aja. Yang keempat, itu adalah layar dari Samsung Galaxy Tab S8 varian ini memiliki tipe-tipe berbeda. Nah, Samsung Galaxy Tab S8 yang gue punya ini dan Samsung Galaxy Tab S8 yang 5G itu memiliki layar TFT LCD. Nah, kalau yang S8 Plus dan Ultra itu layarnya sudah AMOLED. Dalam penggunaan gue ya, sejauh ini so far mau itu untuk membuat kerjaan atau pembuatan konten di Samsung Galaxy Tab gue ini, so far nggak ada masalah. Apalagi untuk entertainment ya, kayak lu lagi nonton film. Gue rasa layar ini sudah cukup mendukung. Bedanya kalau misalnya AMOLED itu kan warna hitamnya jauh lebih gelap kan. Tapi so far dalam penggunaannya, gue tidak merasakan adanya perbedaan kualitas. Kalau ditaruh sebelahan mungkin kelihatan perbedaannya, tapi ini sudah cukup walaupun layarnya cuma LCD. Nah, ini juga yang harus lu pertimbangkan dalam perencanaan pembelian Samsung Galaxy Tab S8 series ketika ya lu semua pengen membelinya. Nah, yang kedua, kita akan bicara yang kedua maksudnya di nomor 4, part kedua kita akan membicarakan tentang baterai, karena di masing-masing Samsung Galaxy Tab S8 series ini memiliki beberapa perbedaan baterai. Contoh, di Tab S8 Wi-Fi only dan Tab S8 5G itu memiliki kapasitas baterai 8000 mAh. Samsung Galaxy Tab S8 Plus memiliki kapasitas baterai 10.090 mAh. Dan yang terakhir, di Samsung Galaxy Tab S Ultra yang besar itu memiliki kapasitas baterai 11.200 mAh. Nah, kalau ini bisa menjadi pertimbangan lu, ya yang bisa gue sampaikan hanyalah sejauh ini pada saat gue menggunakan Samsung Galaxy Tab S8 yang base modelnya aja, itu bisa bertahan lebih dari 2 hari. Karena penggunaannya juga belum terlalu berat ya. Yang kayak gue bilang di video gue yang sebelumnya, review Samsung Galaxy Tab S8, penggunaan Samsung Galaxy Tab S8 di gue itu adalah untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan gue yang levelnya sedikit lebih ringan dibanding pekerjaan biasanya yang gue lakukan dengan menggunakan laptop. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan lu juga sebelum akhirnya lu memutuskan untuk membeli Samsung Galaxy Tab S8 series ini. Oke, lanjut. Yang kelima itu adalah semua line up dari Samsung Galaxy Tab S8 ini menggunakan chipset dari Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Buat gua, mau itu digunakan di tahun 2022 atau di tahun 2023 dan selama tahun 2023, ini tidak akan menjadi masalah. Kalau ketakutan lu adanya kemungkinan bahwa device yang nantinya akan lu gunakan itu akan mengalami lag, so far dalam penggunaannya gua tidak pernah mengalami sedikit lag. Jadi aman-aman aja selama gue mengerjakan pekerjaan yang gue lakukan di Samsung Galaxy Tab S8 gue. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan dulu lagi sebelum memutuskan untuk membeli Samsung Galaxy Tab S8, karena memang sejauh ini dalam penggunaannya kapasitas yang gue lakukan di Samsung Galaxy Tab S8 ini adalah hanya mendukung pekerjaan-pekerjaan ringan yang gue lakukan, baik itu di kerjaan kantor atau pada saat pembuatan scripting untuk konten YouTube gue. Kurang lebih itu sih yang bisa gue sampaikan, dan ini juga salah satu yang menjadi pertimbangan gue pada saat itu sebelum gue memutuskan untuk membeli Samsung Galaxy Tab S8 ini. Oke, mungkin ini semua bisa jadi referensi buat kalian. Ya, gue nggak tahu, mudah-mudahan video ini bermanfaat.
Or kalau misalnya ada teman kalian yang membutuhkan salah satu informasi dari apa yang gue sampaikan di video kali ini, monggo boleh di-share video ini ke teman-teman kalian itu. Oke, kira-kira itu aja. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa like video ini kalau lu suka, subscribe kalau lu belum subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.